Yang penting ada darah yang mengalir, sekalipun ayam itu harus dipotong, sekalipun angsa harus dipotong. Maka besok Idul Adha itu bagi yang nggak korban ini berupaya untuk motong ayam. Beli ayam dulu. Kalau di sini ayam jago. Ayam jago aja sekarang mahal mas, 1 juta lebih. Ya ayam potong lah. Maka dari sekarang pesan ke Haji Turidi. Ya, silakan Pak. Ini bener ini. Minimal bapak yang nggak korban itu beli ayam, pulang dari musola habis sholat itu langsung pegang, dipotong. Nawaitu, ini di sini nanti ada an adbaha hadil udhiyah li Taufik bin Sobirin sunatan muakkadatan taqarruban ilallahi ta'ala. Nah, gitu. Kalimatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM Musolah Jamiatul Muslimin, Bapak Ustadz Syamsuddin dan jajarannya, para hadirin pecinta majelis taklim, para kesepuhan, para haji, Pak Haji Turidi, Pak Ketua Masjid Al-Falah, jamaah sekalian, insya Allah nanti pada malam Selasa itu sudah masuk 10 Dzulhijjah. Berarti itu paginya sholat Idul Adha. Maka ada kesunnah muakkadan yang harus dilalui, yang harus dijalankan. Ada beberapa hal. Di antaranya adalah sunnah takbiran. Takbiran yang harus dilakukan besok ketika Idul Adha, mulainya min subhi yaumi Arafah, dari subuhnya hari Arafah. Berarti kalau hari Selasa 10 Dzulhijjah, maka hari Arafahnya hari Senin. Berarti hari Senin nanti pas subuh, setelah adzan, kemudian sholat sunnah qobliyah subuh, kita sudah disunahkan takbiran. Apalagi sholat 5 waktu, maka takbiran di bulan Dzulhijjah itu namanya takbir muqayyad. Apa takbir muqayyad? Takbir yang dijalankan, dilakukan setelah pertama min ba'dis sholatil maktubah, setelah sholat wajib. Jadi setiap habis sholat 5 waktu sunnah muakkad takbiran. Kemudian min ba'dis sholatil masnunat, setelah sholat sunnah. Maka besok mulai hari Senin subuh itu sudah takbiran. Jadi nanti yang imam sholat subuh hari Senin, setelah salam kanan salam kiri kemudian takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jumlahnya kondisional, sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali bebas. Nanti selesainya adalah akhir hari Tasyrik. Kapan hari Tasyrik dan berapa hari jumlah Tasyrik? Hari Tasyrik terhitung tanggal 11 Dzulhijjah. Dan jumlah hari Tasyrik ada 3. Maka kalau tanggal 10 Dzulhijjah hari Selasa,
Maka tanggal 11 Dzulhijjahnya hari Rabu, 12-nya hari Kamis, 13-nya hari Jum'ah. Maka nanti selesai takbir muqayyad, yaitu setelah waktu asar di hari Jum'ah atau hari terakhir hari tasyrik. Maka nanti takbiran dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'ah. Itu sunnahnya. Jadi setiap sholat wajib sholat sunnah, baik itu berjamaah atau sendirian. Contoh Pak Rusito itu bengkek lagi kumat, punggungnya lagi kumat, maka enggak sholat jamaah di musola, sholat asar di rumah. Maka setelah sholat asar tetap sunnah takbiran. Kapan itu? Di antara Senin sampai hari Jumat. Satu. Yang kedua, kita langsung pembahasan sunnah muakkad tentang pelaksanaan korban. Kapan itu? Dimulainya pas tanggal 10. Itu pun mulainya ketika dimulainya sholat Idul Adha. Jadi ketika sholat Idul Adha di sini jam 7, ya jam 7 itu mulai penyembelihan. Tapi biasanya kalau setelah sholat Id baru proses penyembelihan. Nah, itu yang akan kita bahas. Kita langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyah, bab korban. Fi ahkamil udhiyati wa hiya ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayyamit tasyrik atau wa ayyamat tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala. Korban adalah nama bagi hewan yang disembelih pada hari raya korban dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi kata-kata korban itu ya sapinya lah, atau kambingnya, atau kerbonya, atau onta, kan ada 4, al-ibil, al-baqar, al-jamus, al-ghanam. Onta, sapi, kebo, kambing. Di situ ada kata-kata hari-hari tasyrik. Motong tidak harus tanggal 10, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Umpama habis sholat Jum'ah besok, bukan besok ini ya, besoknya lagi, ada yang bawa sapi, ya diterima langsung disembelih. Habis sholat asar, ada yang bawa sapi, langsung sembelih. Yang penting sebelum maghrib. Adapun ngacak-ngacak dagingnya malam Sabtu, sudah lewat tasyrik nggak apa-apa. Yang penting ketika nyembelih masih di hari tasyrik. Jangan ditolak, Mas Taufik ya. Kalau ada yang bawa sapi, masalahnya yang bawa siapa itu kan di sini. Ini aja disiapkan sejak lama, nggak pada urun-urunan nih kan gitu. Kok tiba-tiba ada yang bawakan itu, jangan-jangan malaikat Israel pada yang bawa itu. Baik. Selanjutnya wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayati fa idza atta biha wahidun min ahli baitin kafa min jami'ihim wala tajibul udhiyatu illa bin nadar. Korban adalah sunnah yang dikuatkan secara kifayah. Apa kata-kata kifayah? Apabila sudah ada yang menjalankan satu dalam keluarga, maka sudah cukup dan korban itu tidak wajib kecuali nazar. Jadi mamanya keluarganya Pak Tugiono
Tugiono suami, punya istri, punya anak. Berapa teh anaknya teh? 3. Kemudian 5 orang dalam satu keluarga ini, Pak Tugiono korban kambing. Maka istri dan anak-anaknya nggak korban itu nggak apa-apa. Ini secara fikih namanya sunnah kifayah. Kalau sholat jenazah fardu kifayah, si fulan meninggal, satu jamaah ini nggak ada yang mau nyolatkan karena si fulan matinya karena narkoba, Pak. Saya ngalami itu, Pak. Salah satu majelis taklim yang saya ngajar, nggak saya sebutin di mana, ini ada putranya narkoba mati sakau, badannya penuh dengan doreng, Pak, tato, mati juga, Pak. Jadi doreng itu malaikat Israel nggak takut. Makanya yang tatoan itu nggak usah sombong maksudnya. Jadi Israel itu nggak takut ya. Itu mati, nggak ada yang mau nyolatin, Pak. Terpaksa manggil saya. Saya harus berangkat, sudah diundang. Saya nyolatkan. Lu jamaah lu pada males nyolatin. Nah, fardu kifayah itu kalau udah ada salah satu yang menjalankan, yang lain nggak dosa. Gitu. Sama korban dalam satu keluarga, kalau salah satu sudah, yang lain nggak apa-apa. Tapi di sini ada yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ada kata-kata fastabiqul khairat, terus menambah pundi-pundi amal. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Enggak ada balasan yang baik kecuali juga baik. Maka kalau memang punya rizki lebih, sekalipun suami sudah korban, istri korban itu afdol atau bagus. Anak pertama korban bagus, anak kedua korban bagus, anak ketiga korban juga bagus. Itu namanya nilai pahalanya bertambah. Tapi kita secara kajian fikih, satu dalam keluarga menjalankan itu sudah cukup. RT udah kan penting? Udah apa belum? Serius ini? Oh, tahun ini belum, tapi udah ya. Baik. Nah, untuk menambah betapa pentingnya korban, tidak cukup hanya suaminya saja, karena fadilahnya yang sangat luar biasa. Maka di sini wa anibni Abbasin annahu yakfi iraqatud dami walau min dujajin au iwazin wa kana Syekh Muhammad Al-Fadhali ya'muru al-faqira bi taqlidihi wa yuqasu 'ala al-udhiyati al-aqiqah fa yajuzu liman lam yaqdir 'ala samani syat ayu'ikka an waladi biddikati. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya cukup untuk mengalirkan darah pada hari korban walau dengan memotong ayam jago atau angsa. Ini dulu, Pak. Sayyid Ibnu Abbas, ini paman Nabi, Pak. Ini punya pendapat ini. Tapi putranya Abdullah bin Abbas, betapa kalau Idul Adha itu orang harus mengucurkan darah, mengalirkan darah, karena darah yang ketika netes dari leher yang disembelih hewan itu akan diciptakan oleh Allah malaikat yang akan memintakan ampunan dosa kepada orang yang korban. Maka pada Idul Adha itu harus ada darah yang mengalir, artinya harus nyembelih binatang. Maka menurut Ibnu Abbas, kalau tidak mampu nyembelih onta, tidak mampu nyembelih sapi, tidak mampu nyembelih kerbau, nggak mampu nyembelih kambing, yang penting ada darah yang mengalir, sekalipun ayam itu harus dipotong, sekalipun angsa harus dipotong. Maka besok Idul Adha itu bagi yang nggak korban ini berupaya untuk motong ayam, beli ayam dulu. Kalau di sini ayam jago,
Ayam jago aja sekarang mahal mas, 1 juta lebih. Ya ayam potong lah. Maka dari sekarang pesen ke Haji Turidi. Iya, silakan Pak. Ini bener ini. Minimal bapak yang nggak korban itu beli ayam, pulang dari musola habis sholat itu langsung pegang, dipotong. Nawaitu, ini di sini nanti ada an adbaha hadil udhiyah li Taufik bin Sobirin sunatan muakkadatan taqarruban ilallahi ta'ala. Nah, gitu. Ayam itu. Makanya Pak Haji siap-siap ayam. Kan ini akan belanja semua. Tapi harus menyediakan utang piutang juga itu masalahnya. Ini bukan kata Pak Ustadz, ini kata Said Ibnu Abbas di dalam kitab Tausyih Ibnu Qasim. Hari itu kita yang nggak mampu memotong sapi, kerbau, onta, dan kambing harus motong ayam. Bisa dipahami ini ya? Gitu. Jadi jangan hanya korban perasaan nunggu dikasih panitia. Sementara panitianya aja kadang-kadang rakus, pinginnya dapat paling banyak. Ya. Kok Pak Ustadz tahu saya dilapori gitu bahasanya. Panitianya kok dapatnya banyak itu. Tapi tentu bukan di sini. Karena di sini lagi nggak ada pemotongan gitu ya. Besok kalau ada pemotongan ya nggak ada juga gitu ya bahasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Syekh Muhammad memerintahkan orang fakir, orang yang miskin, yang nggak mampu beli sapi, onta, kebu, kambing, untuk mengikutinya, mengikuti pendapatnya Said Ibnu Abbas tadi. Dengan apa? Ya beli ayam. Beli ayam. Wis ayam apa aja lah. Ayam jago mahal. Angsa mahal. Haji itu nih, satu ayam yang masih hidup berapa sih? Yang normal aja, normal. Berapa? 50. Ah, murah Pak, 50.000. Udah besok haji itu di semua. Cik, bagi-bagi ya. Nah, udah promosi kok. Ini serius Pak. Jadi Bapak beli ayam, bismillah motong begitu Pak. Karena memang ada dalilnya. Gitu. Maka menurut Syekh Muhammad Al-Fadhali, orang miskin ini yang sampai detik ini tetap belum bisa korban ini loh Pak. Motor punya Pak, kredit kuat. Kulkas punya, kredit kuat. HP punya, kredit kuat. Giliran korban ini loh. Selalu saya orang nggak punya gitu. Kok terus begitu. Itu doain diri sendiri itu selamanya kere itu Pak, orang begitu Pak. Beneran itu. Kan ana inda dzani abdi bi, hadis qudsi Allah menyampaikan, aku ini bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku selalu ngomong nggak kuat, ya nggak kuat itu selamanya itu. Ya makanya jangan punya prinsip seperti itu Pak. Prinsipnya kuat, bismillah. Gitu bahasanya lah. Kalau nggak begitu nanti nggak jadi-jadi. Gitu. Apa Ustadz udah korban? Ya udah Pak. Saya udah, anak saya sudah, istri saya sudah, anak saya sudah, udah Pak. Karena saya 4 itu sudah. Tapi ya berupaya, bismillah, fastabiqul khairat. Tiap tahun itu pengennya korban. Tahun ini insya Allah Pak, korban juga. Tapi duitnya belum ada itu Pak. Itu makanya ya harus ada yang ngutangin dulu. Dan ingat, korban duit hutang sah. Ya, saya ulangi, korban duit utang sah. Kalau memang korban duit utang nggak sah, Bapak utang motor juga nggak sah. Dengerin Pak Rusito, utang motor aja sah gitu, utang HP sah, utang rokok sah. Giliran untuk ibadah bagi-bagi orang kagak sah. Pelit, mikiritit itu orangnya. Sah, silakan utang. Dan saya korban tahun ini utang. Karena harus 3,5 juta duitnya lagi sama Mas Topik tuh duitnya itu.